Asatidzah hafizakumullah, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita kula kalan panjenengan, yaitu diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi pendidik. Kula kalan panjenengan diberi kemudahan oleh Allah menjadi pendidik. Itu tidak hanya pekerjaan rutinitas, tapi merupakan kegiatan yang mulia di atas kegiatan yang mulia. Kenapa dikatakan demikian? Karena profesi pendidik ini bukan profesi ejek-ejek. Ini profesi utama, profesi yang oleh Allah diembankan kepada para nabi, para utusan Allah. Sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prosesi pendidik ini diberikan oleh Allah. Pendek kata, orang yang menjadi pendidik itu sama dengan orang yang berprofesi dengan seprofesi dengan para nabi, para utusan Allah. Alhamdulillah. Andai kata ada profesi yang lebih baik daripada profesi pendidik, tentu profesi itu akan diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya. Tapi ternyata ketika kita melihat terhadap sejarah yang ada, semuanya nabi, semuanya utusan Allah mendapatkan amanat dari Allah untuk menjadi pendidik umatnya. Makanya kalau kula kalan panjenengan oleh Allah dijadikan pendidik, itu perlu kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Tapi perlu diketahui bahwa untuk menjadi pendidik itu tidak mudah. Untuk menjadi pendidik itu tidak gampang. Tidak sekedar mengikuti pendidikan seakademik, diangkat mengajar selesai. Tidak demikian. Kalau yang sekedar mengikuti pendidikan seakademik, kemudian daftar, diangkat lalu mengajar, itu bukan pendidik, itu pengajar. Ada perbedaan antara pendidik dengan pengajar. Kalau pengajar sebatas kula kalan panjenengan mengajar, transfer ilmu. Soal mau diamalkan atau tidak bukan urusan saya. Bagaimana setelah mereka kita ajar? Tugas saya yang penting mengajar sesuai dengan jam, selesai. Itu tipe pengajar, bukan pendidik. Tapi kalau pendidik yang di dalam istilah bahasa Arabnya adalah murabbi, mereka tidak hanya mengajar tapi membersamai. Mereka tidak hanya transfer ilmu tapi menuntun. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu yang ada di dalam hatinya dan pikirannya,
tapi memberikan teladan. Ini yang dinamakan pendidik. Jadi sudah jelas perbedaan antara pendidik dengan pengajar. Nah, yang banyak saat ini di dunia pendidikan itu bukan pendidik tapi pengajar. Karena sifatnya mengajar, bisa kita lihat hasilnya. Anak-anak didik yang diajari selama hampir 3 tahun di SMA, mereka keluar bukannya tasyakuran, bukannya memberikan bajunya kepada adik-adiknya, tapi malah dicoret-coret. Dan itu hasil pengajaran, bukan hasil pendidikan. Jelas? Jelas? Tapi kalau pendidikan para rawuh beda. Orang yang mendidik di samping mengajar, memberikan teladan, terlebih dahulu ia mensolihahkan dirinya terlebih dahulu. Mohon dicatat. Syarat pertama menjadi pendidik adalah mensoleh dan mensolehahkan dirinya sendiri. Sadurunge ngongkon wong salat duha, awake wis salat duha di isih. Sebelum memberikan materi tentang baiknya salat tahajud qiyamul lail, jauh sebelumnya dia sudah qiyamul lail. Sebelum menceramahkan, memberikan materi tentang Al-Quran, fadilah pembacaan Al-Quran, dirinya setiap bulan sudah minimal hatam 1 kali. Lahiriah dan batiniahnya sama. Apa yang diucapkan sama apa yang ada di dalam hatinya. Ini pendidik. Seorang pendidik bisa memadukan antara tugas kependidikannya dengan keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harinya mendidik, tapi tidak lupa setiap malam mengetok pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tengok sejarah. Sejarahnya wong biyen dadi pendidik niku ya napa? Apakah sama dengan kula kalan panjenengan? Monggo kita bermuhasabah. Ambil satu contoh, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Di samping beliau pendidik, di samping beliau pengajar, beliau kalau sholat dalam sehari semalamnya tidak kurang dari 450 rakaat sunnah. Halo. Ini cerita orang dulu kok. Imam Abu Hasan Asyadili yang punya zikir Hizbul Bahar, Hizbun Nasr. Sholatnya saja sehari semalam, selain dia mengajar, berdakwah, berkeliling untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan metode Ahlu Sunnah wal Jamaah kepada halayak,
Beliau sehari-harinya sholatnya tidak kurang dari 750 rakaat sunnah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di samping beliau membuka pesantren, membuka madrasah yang santrinya hampir 70.000 santri. Dua santri 70.000 santri, kiai nopo kiai ngoten. Jadoke kiai. Tetapi para rawuh, beliau tidak lupa diri. Sholat subuhnya itu wudhunya sholat isya selama 40 tahun. Sholat subuhnya itu hasil daripada wudhunya menjelang sholat isya selama 40 tahun. Dan matretan ada sekocon kokot iki, tidak ada seujung daripada kuku. Wis ojo ado-ado kadon nang Syekh Abdul Qadir Jailani kuku wadon sapa wis no Indonesia ae. Kiai Haji Samsul Arifin, pendiri Pondok Pesantren Sukorejo, ada di mana ini? Situ Bondo. Orang Indonesia, nalar kita masih nyambung, makamnya ada, pondoknya masih ada. Ketika beliau mengawali untuk membuat pesantren, karena berawal dari sebuah musola kecil, beliau berpuasa 30 tahun tanpa henti. Gila, liatin ngunjuk cuma batal nodok ngeten. 30 tahun tanpa henti, niatnya untuk nopo? Niki yang perlu kula panjenengan semerapi. Beliau mengatakan ketika ditanyakan oleh murid-muridnya, ketika ditanyakan oleh salah satu daripada keluarganya, panjenengan yai, kenapa harus puasa 30 tahun? Apa jawab beliau? Nah, saya puasa 30 tahun ini, yang 15 tahun nirakati santri-santri mbek pondokku. Yang 15 tahun aku nirakati anak putuku. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang terjadi saat ini? Pondok Sukorejo yang sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin hampir memasuki 100 atau 200 tahun, sampai hari ini eksis. Pondoknya menjeger, santrinya manfaat ilmunya, anak cucunya menjadi orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih, setunggal malih. Contoh niku aula saking temor. Mungkin temor. Mungkin ngalah dari barat, dari sebelah barat. Pondok Sarang, nggih, paham ya? Pondok Sarang dengan tokohnya Mbah Maimun Zubair, ya. Itu punya Mbah itu kalau tidak salah dari beliau itu 5 atau 6 mbah, ya. Ada seorang nyai namanya kalau tidak salah ya, Nyai Halimah. Nyai Halimah ini
dilamar oleh seorang kiai muda, ustadz kampung begitu. Namanya kalau tidak salah Kiai Hasan. Dilamar kiai, sugih ganteng. Bunyai Halimah itu ketika dilamar memberikan syarat, nggih Kang Mas Haji kula purun dinikah kalian jenengan, cuma kula di syarat. Lho syaratnya apa? Njuk emas piro aku iso tuku? Mboten emas. Lah njuk omah tak mboten emas. Lah njuk napa? Kula ojo dikumpuli 2 tahun. Daruman. Ojo dikumpuli, Anda jangan menyentuh saya selama 2 tahun. Oh, ya iki masih gak abot, super abot. Oke, aku tetakon sampean niku ngekei syarat aneh ngono niku lapos. Ya kan aneh. Wong jaman saiki gurung nikah wis kawin dhisik. Lah iki wis nikah gak gelem kawin selama 2 tahun. Napa niku? Kira-kira ingkang panjenengan arepaken ngeten lho. 2 tahun itu akan saya gunakan untuk bertawajuh kepada Allah. Lek isuk, lek injing, lek siang kula tak poso, lek bengi kula tak melek. Jaluk nang Gusti Allah muga-muga keturunan kula kalian sampean besok dadi wali dan kiai kabeh. Akhirnya ya napa? Sampai hari ini yang namanya Pondok Sarang dengan segala kekurangannya tapi istimewa karena banyak daripada duriah daripada Nyai Halimah itu yang menjadi tokoh-tokoh umat sampai hari ini. Barokai topone embae biyen. Masya Allah. Yang seperti itulah pendidik niku. Lagu lo kalian panjenengan perlu ya, di samping mendidik juga membersihkan hati. Di samping kita mendidik, menjaga lisan, menjaga perilaku. Jangan sampai perilaku kita menyalahi apa yang kita didikkan kepada anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama para ulama. Yang kedua, pendidik niku harus selalu mengupdate niat solih, niat solihah. Imam Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan aksiru minan niyatis sholihah. Perbanyaklah kalian untuk berniat yang baik-baik. Saniki ngeten para ulama. Napa kula kalian panjenengan kenapa kita setiap kali sholat duhur atau asar atau maghrib sholat 5 waktu kita dianjurkan untuk niat memperbaharui niat. Padahal sholat duhur kita sudah kita lakukan berapa puluh tahun, sholat asar kita sudah kita lakukan berapa puluh tahun, tapi kenapa niat harus kita lakukan setiap kali takbiratul ihram? Karena permasalahannya menungso niku nggak ada niat itu, nggak ada maksud dan tujuan hidup dalam sehari semalam itu berubah-ubah hampir ratusan bahkan ribuan kali. Sampai ten usul fikih dikatakan wa ma sumyal insan wa ma sumyal qalbu illa wa huwa yataqallabu. Tidak dikatakan yang namanya hati karena hati itu sering berbolak-balik pikiran.
Isuk seneng, sore ora seneng. Isuk benci, sore wis merapati kan ngoten. Itulah hati. Makanya kula kalian panjenengan kadang-kadang nggih ngoten. Setiap kali mau berangkat ke sekolah untuk memberikan didikan dan pendidikan, kula kalian panjenengan dikengken memperbaiki niat. Sampai Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad membuat satu doa yang dinamakan doa untuk mengajar dan belajar. Nawaitu ta'alluma wa tahlima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha amardhatillah ibtigha amardhatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Supados napa? Karena dengan niat itulah kula kalian panjenengan bakal ditolong oleh Gusti Allah. Paham nggih? Paham nggih? Pun cukup samenten napa mboten? Lanjut napa terus? Terus. Kantun 3 jam. Mboten, insyaallah kantun seperempat jam insyaallah. Orang yai. Lek panjenengan tanglet niat sing harus kula pasang dalam dada sebagai pendidik itu apa? Ini yang penting. Sebab dengan niat yang baik, ojo meneh sampean kate budal ngajar utawa belajar atau mau memberikan didikan kepada orang lain dan terjadi. Tidak jadi sekalipun kalau niatnya baik, ganjarane padha karo mendidik. Misalnya panjenengan niatnya sudah baik di pagi hari mau berangkat kerja kok dilala ada kendala di rumah tangga kita. Wis kate budal, nyingklak sepeda motor, tapi niatnya tadi sudah bagus. Sampeyan wurung balik nang griyane ganjaran ditetepno karo Gusti Allah. Inilah yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin yang baik, niatnya lebih bagus daripada perbuatannya sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau panjenengan tanya sekarang lo niat sing apik kuwi apa? Bagi pendidik. Yang pertama, niki nggih, panjenengan catet ini penting. Kalau bengi sampean delok kate turu mbek bojone sadurunge kelonan. Didelok dhisik. Yang pertama, linasrillahi wa dinihil hanif. Membantu, menolong Allah dan agamanya yang suci. Nulung Gusti Allah lan nulung agama Islam. Sekarang ini banyak beredar ucapan-ucapan kaum liberal para teman-teman liberal itu mengatakan oleh Gusti Allah itu gak usah ditolong. Malah apa Gusti Allah ditolong? Gusti Allah itu kuwasa ngilangno kemaksiatan nang donya iku kuwasa. Enggak perlu. Gini loh masalahnya. Sebetulnya memang Allah enggak perlu sama pertolongan kita. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh terhadap makhluknya meskipun sedikit. Jangankan menolong agamanya Allah, panjenengan dungo, panjenengan sujud, panjenengan sholat, Allah tidak butuh. Apakah kalau kita sudah sholat kemudian Allah tambah kaya? Tidak. Kalau kita sudah sujud semalaman kemudian Allah tambah derajatnya? Boten.
Allah tidak berubah karena sujud kita. Allah juga tidak berubah turun derajat karena kedurgaan kita sebagai hamba-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kenapa kula kalian sampeyan niku kongkon salat, kongkon poso? Manfaatnya kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah. Ketika kula kalian panjenengan menika menolong agama Allah, itu adalah kontribusi kita. Cawe-cawe kula kalian panjenengan kersane dicatet mbek Gusti Allah bahwa selama kita hidup pernah menorehkan bahwa kita pernah menolong agama Allah meskipun hanya satu kalimat. Nah, itulah yang menghantarkan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Allah bilang dalam surah Al-Hajj, kalau tidak salah ayatnya 31, wala yansuruna man yansur. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Ini janji lah. Janji Allah. Allah tidak akan pernah nyuwalayani janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji di dalam surah tersebut, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah. Kita mendidik anak-anak kita untuk menolong Allah. Maksudnya bagaimana? Ajarkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajarkan mereka tahu tentang Allah. Ajarkan mereka tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar mereka kelak menjadi orang-orang yang hanya mengesahkan Allah, mempertuhankan hanya Allah, tidak mendewakan siapapun, tidak mempertuhankan apapun kecuali Allah. Pasang ring itu di dalam hati kula jenengan. Jangankan kula alhamdulillah kali panjenengan memang profesinya pendidik, sampai-sampai dikatakan oleh Habib Rizik Syihab bahwa apapun potensi kita gunakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan saged nopo? Panjenengan saged komputer gunakan untuk menolong Allah. Panjenengan bisa untuk berdialog, berceramah, gunakan ceramah Anda untuk menolong agama Allah. Panjenengan bisa berdiskusi, gunakan diskusinya untuk menolong agama Allah. Maka yang seperti itu panjenengan akan ditolong oleh Gusti para rawuh. Jenengan gak ada hajat dumateng Gusti Allah kata napa mboten? Panjenengan perlu sama Allah banyak apa tidak? Banyak. Kalaupun ditulis pakai buku, bukunya habis, hajatnya belum selesai. Betul apa betul? Tintanya, pulpennya yang kita gunakan tidak selesai, meskipun habis berkali-kali. Saking nopo hajatuna kathir, permintaan kebutuhan kita kepada Allah banyak. Tapi jangan lupa, Allah akan memberikan itu semuanya dengan catatan kula jenengan mau menolong agamanya Gusti Allah. Inilah kesempatan jenengan. Inilah kesempatan kita sebagai pendidik untuk menolong agama Allah melalui jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang pertama para rawuh. Yang kedua, kula kalan panjenengan berniat untuk membahagiakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan catet, Pak. Seorang pendidik yang berkah dan diberkahi ilmunya. Yang kedua adalah berniat untuk membahagiakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah? Sinten? Umatipun.
Siapa yang paling dikangeni oleh Rasulullah? Umatnya. Siapa yang diperjuangkan oleh Rasulullah? Umatnya. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Ayat ini ada di surah At-Taubah bagian akhir yang menjelaskan karakter Nabi sangat sayang kepada umatnya. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allimu auladakum bi thalathi khisal. Kata Kanjeng Nabi, ajari anak-anak didikmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Kenalkan mereka kepada nabimu, kenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan para rawuh, pendidik-pendidik perlu membuat satu gebrakan di lembaganya masing-masing. Niki bocoran iki. Biar panjenengan contoh, saya bukan untuk takabur, bukan untuk hebat mboten waliyadzubillah, ini untuk contoh agar panjenengan bisa lakukan ini. Akan kami transfer ini kepada panjenengan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya TK, hari ini ada program yang namanya Mahabbatun Nabi. Cara mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata saya ini orang bisnis, ini nggak akan saya keluarkan ke panjenengan, ini proyek khusus yang kalau misalnya dicontoh oleh orang lain bisa jadi saya kekurangan murid. Karena di Anda sudah ada program ini, tapi tidak. Saya katakan kepada panjenengan, panjenengan perlu membuat hal-hal yang semacam ini sebagaimana kami membuatnya hari ini. Saya punya program namanya Mahabbatun Nabi. Semuanya program Mahabbatun Nabi, baik nyanyiannya, film yang dilihatkannya, ya, gerak-gerik mereka, puisi yang dilantunkannya, semuanya mengarah kepada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Panjenengan ambil copy paste. Untuk apa? Agar anak-anak kita semuanya mencintai Rasul Muhammad SAW. Jangan ajarkan anak-anak kita untuk cinta dunia. Jangan ajarkan anak-anak kita untuk cinta jabatan. Jangan ajarkan anak-anak kita untuk cinta harta, karena semuanya itu musnah. Tapi ajarkan mereka untuk cinta Rasulullah, karena dengan cinta Rasulullah mereka secara otomatis akan cinta orang tuanya. Kalau sudah cinta Rasulullah, otomatis mereka akan cinta kepada gurunya. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, mereka akan cinta kepada negaranya. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, akan cinta kepada sesama manusia apapun itu agamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah. Ajari mereka untuk mencintai Rasulullah. Ajari mereka untuk mengenal Rasulullah. Ngapunten para rawuh, saya bawa ini namanya syair akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini karyanya keponakan saya sendiri. Saya punya keponakan, ya, untuk hal mengarang saya kalah jauh. Untuk mengarang syair-syair karena beliau memang ahli syair. Ini merupakan syair akidah, bagaimana cara kita mengesahkan Allah, bagaimana cara anak-anak didik kita mengenal akan Rasulullah, mencintai keluarganya, mencintai para ulama. Nanti akan saya pasrahkan kepada Ibu PC untuk dipelajari. Kalaupun panjenengan kerso, panjenengan ajarkan kepada anak-anak kita. Niatnya adalah untuk agar anak-anak kita bisa mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek kula kalian sampean wis iso kaya ngono, insyaallah kula kalian sampean orang yang paling utama yang akan dikenal oleh Rasul Muhammad. Ketika kita mati, sebelum mati,
sakaratul maut, Kanjeng Nabi sudah hadir untuk melantunkan, mentalkin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika kita sudah sendirian di alam kubur, maka Rasulullah yang akan menemani kita. Ketika kita sudah berada di alam mahsyar, kita akan dipanggil lebih dahulu untuk minum telaga Kausar. Ketika kita masuk ke dalam surga Allah, kita akan membersamai beliau masuk surganya Allah. Amin ya rabbal. Membahagiakan Rasulullah. Yang ketiga para rawuh. Ya, mari ini ndang mari, ojo ngantuk dhisik. Kula jarang-jarang loh ngaji, kula tulis ngeten iki polane sampean. Karena panjenengan Masya Allah ini, panjenengan ini garda terdepan untuk mensukseskan anak-anak kita. Kesuksesan ketika di SD, kesuksesan mereka ketika di SMA, di fakultas umum atau di masyarakat sekalipun, tonggaknya ada di Raudhatul Atfal. Lek sampean pondasine kuat, mereka akan kuat. Sebaik apapun kelakuan mereka, ganjarane sampean dikei dhisik karo Gusti. Yang ketiga, panjenengan mendidik bukan untuk mencerdaskan. Ingat, jangan letakkan niat panjenengan, aku mendidik anak-anak biar cerdas, biar pandai. Meskipun itu penting, tapi bukan hal yang utama. Penting memang mencerdaskan bangsa, oke, setuju, tapi bukan yang utama. Lalu apa yang utama? Berniat mensoleh dan mensolihahkan anak-anak kita. Penting ini untuk dicatat, karena jarang-jarang hal ini disampaikan. Mendidik bukan untuk memberikan pencerahan dalam artian kecerdasan, meskipun itu penting, tapi lebih daripada itu, bagaimana upaya kita untuk mensoleh dan mensolihahkan anak-anak didik kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa para rawuh ketika kula kalan panjenengan dikengken punya niat mensoleh dan mensolehahkan anak? Karena ngeten loh, dalam Al-Quran, orang cerdas bukan bagian orang yang akan dicukupi oleh Allah. Orang pandai bukan bagian orang yang akan disejahterakan oleh Allah. Ingat, tapi Allah mengatakan wa huwa yatawallas sholihin. Allah yang akan menyukupi orang-orang soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa huwa yatawallas sholihin. Coba dicek nanti di Al-Quran. Allah yang akan mencukupi kebutuhannya orang-orang soleh. Jadi lek kula kalian sampean kepengin punya anak didik atau anak sendiri, anak biologis menjadi orang-orang yang sukses, bukan dipandaikan, bukan dicerdaskan, tapi disolehkan. Al-Quran yang menjawab. Itu sebabnya kita jangan menganaktirikan murid yang secara akademik di bawah standar. Jangan menganaktirikan anak-anak didik kita yang secara nilai akademik di bawah standar. Karena setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Jangan memaksa anak-anak agar semuanya berprestasi dalam satu bidang. Kabeh kudu iso nari, kabeh kudu iso pidato mboten. Kenapa demikian?
Karena masa bersinarnya matahari beda waktunya dengan bersinarnya sang rembulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapan waktunya matahari bersinar? Siang hari. Kapan waktunya rembulan bersinar? Malam hari. Ada waktu. Sing penting anak kula kalian sampean iku akhlaki api, andap asor, sopan santun, ngajinya sudah bagus. Insya Allah sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, rangsanglah mereka untuk terus berprestasi. Meskipun mereka bodoh. Ingat kisahnya Thomas Alva Edison? Masih ingat para guru? Ingat tapi lupa ya. Ketika Thomas ini dikeluarkan oleh gurunya dari sekolah, dikei surat, Bu, saya sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus anak ibu karena terlalu bodoh. Mulai hari ini kependidikannya aku pasrahkan kepada ibu lagi. Sama ibunya disimpan tulisannya. Anak pagi mau sekolah, Bu mau sekolah, nah nggak usah sekolah. Oleh zaman saiki ana kaya ngono, ibuke demonstrasi. Lek perlu dilaporno nang polisi. Ini ibu yang bijaksana bilang, "Nak, nggak usah sekolah." Kenapa? Kamu terlalu pandai. Kamu terlalu pandai sehingga gurumu yang ada di sekolah nggak mampu lagi untuk melakukan sesuatu yang melebihi daripada ilmumu. Wis kon nggak suka sekolah. Lah terus ya apa? Sekolah di rumah. Akhirnya utak sampailah beliau menemukan satu lampu sehingga lampu itu sampai sekarang bermanfaat. Nah, ketika ibunya meninggal dunia, Thomas Alva Edison itu masuk ke dalam kamar ibunya, ada sebuah lemari. Lemarinya dibuka, ternyata suratnya gurunya yang dulu. Dibuka itu, astaga, iki biyen aku ternyata diusir. Saking bodohku aku diusir, tapi sama ibuku aku disampaikan bahwa aku terlalu berprestasi. Maka kula jenengan kadah ngoten ya. Jadi kalau ada anak nakal, itu sebetulnya bukan anaknya yang nakal, gurunya kurang pengalaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun yang terakhir sekarang, sebagai pendidik jangan putus hubungan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir. Jangan putus hubungan dengan Rasulullah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Al-Qur'an bilang, kamu tidak akan disengsarakan, umat tidak akan disengsarakan selama engkau wahai Muhammad ada di kalangan mereka. Lek sampean kepingin gak songsoro, uripe sampean gak kedungsang-dungsang, kepingin sampean itu barokah rezekinya, barokah keluarganya, meskipun kata orang kalau jadi guru itu uangnya gak seberapa, tapi barokah, jangan tinggalkan Rasulullah. Wa anta fi. Rasulullah harus panjenengan pegang. Apa sebab? Sebab ilmu yang ada di hati kita adalah ilmu Rasulullah. Hati kita yang di dalamnya ada ilmu itu milik Rasulullah. Otak kita yang dimana di dalamnya ada ilmu itu adalah milik Rasulullah. Ucapan yang kita sampaikan ilmu adalah ilmunya Rasulullah. Jangan sampai jauh dengan Rasul.
Syarane ya napa? Sing pertama, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan para rawuh, para pendidik kudu duwe amalan sholawat. Ini dalam tanda kutip wajib bagi kita sebagai pendidik. Ini pengecasan kita dengan Rasulullah. Lek sampean kepingin ilmune barokah, copno cik kula kalian sampean sambung kali Rasulullah lah, ilmu sing kula kalian sampean sampai akan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat rakyat kita, jamaah kita, nyambung langsung masuk ke hati mereka. Banyak orang ceramah itu pinter banyak, tapi begitu keluar dari tempat ceramah blank, ditakoni sampai niku mengaji apa mbokar. Kenapa? Karena nggak nyambung pengajiannya dengan Rasulullah. Kendati pun enak dirungokno, tapi nggak nyantol no hati. Kenapa? Karena nggak nocok kepada Rasulullah. Kula nanti ditangletaken oleh salah satu teman-teman guru di tempat lembaga kami. Ya nopo carane ngajar sing melbu nang atine anak-anak. Kula niki lek ngajar macam-macam kula sing kula ajaraken seakan-akan anak-anak tidak ta'assar, tidak terpengaruh hatinya. Saya bilang, panjenengan lisannya tidak pernah baca sholawat. Kalau kita sudah banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun yang kedua, cara untuk nyambung dengan Rasulullah, cintai dan dekatlah dengan para ulama pewaris Nabi. Cintai dan dekatlah kepada para ulama, para pewaris Nabi dan para sadah ba'alawiyah, para habaib, para syaraif. Rasulullah meninggalkan dua hal di muka bumi ini selain Al-Quran. Yang pertama ulama, yang kedua anak cucunya. Ulama kula kalan panjenengan manut, anak cucunya kita hormati. Kita hormati anak cucunya Rasulullah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan seperti hari ini banyak orang benci Arab, banyak orang benci Arab, banyak benci habaib. Bahaya alias ayah. Ojo melo-melo. Karena perlu nih benci ulama, orang no perlu nih benci habaib, orang no perlu nih. Justru hal itu bumerang kepada kita sendiri. Orang usah melok-melok. Bahkan kalau bisa cintailah ulama. Ketika kita mencintai para ulama, menghormati ulama, nyambung dengan ulama, maka kata Mbah Maimun Zubair, pasti di antara anak kita akan dijadikan ulama oleh Allah. Jangan jangan benci sama habaib, jangan benci sama para syarifah, karena mereka adalah anak cucu Rasulullah. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi paku-paku bumi, penguat daripada bumi. Paham boten? Paham boten? Yang ketiga, yang paling terakhir untuk nyambung Rasulullah adalah tetap mengaji, menuntut ilmu meskipun kita profesinya sebagai pendidik. Sampai-sampai Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Alawi Al-Malakat mengatakan, mazilta thaliban. Seperti apapun pangkat Anda, kiai pun, ulama pun, tapi Anda masih santri. Artinya apa? Sampai tetap kudu golek ilmu. Man dhanna annahu wasal fa innahu inqata'a. Barang siapa yang mengatakan dirinya sudah sampai, sudah alim, sudah nyegoro, hakikatnya dia sudah masih bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan para rawuh supadoso pados guru malih, ngaji maneh. Lho lek ngaji ten sinten lah niki kula kalan panjenengan zaman hari ini perlu kita ketahui. Ojo syukur-syukur ngaji.
Tapi ngaji yang memiliki kriteria, ulama yang memiliki kriteria yang pertama, kriteria ulama adalah yang dapat merindukan Anda kepada akhirat. Ya apa caranya kula kalian sampean terhadap akhirat semakin cinta, semakin cinta, semakin senang, semakin senang. Ya insya Allah kita dulu pernah nyantri, ya, udah punya guru, tapi kan kadang-kadang untuk nyambung ke beliau kan harus melewati masa yang lama, karena ada yang mondok di Gontor, ada yang mondok di Madura, mungkin itu tidak bisa setiap waktu kita ketemu beliau. Nah setidaknya kita mencari guru-guru yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Tujuannya nyambung sanad dengan Rasul Muhammad SAW, agar ilmu kita ini senantiasa bersambung dengan cahayanya nur Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah bersambung itu pasti bermanfaat. Nah, cara untuk mencari guru, yang pertama, carilah guru yang bisa menjadikan panjenengan lebih cinta akhirat. Yang kedua, carilah guru yang bisa menjadikan panjenengan lebih bisa menghormati para ulama sepuh, para ulama senior. Karena banyak sekarang ini ulama-ulama muda yang suka mencaci maki ulama senior, dianggap Al-Ghazali salah, dianggap Imam Junaidi Al-Junaid Al-Baghdadi salah, dianggap Syekh Abdul Qadir Jailani salah. Ini sangat tidak barokah. Nah, kebanyakan yang demikian itu terjadi di kalangan Wahabi. Nah, teman-teman Wahabi itu suka menyalah-nyalahkan mereka. Kemudian cari guru yang bisa menambah rasa hormat kita kepada para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mencari guru yang bisa menghormati para habaib, ya, para syaraif, sebagaimana tadi saya sampaikan, mereka itu adalah paku-paku bumi Allah yang memang tujuannya diciptakan oleh Allah sebagai penguat bumi. Maka kita wajib untuk menghormati mereka. Dan yang terakhir, carilah guru yang benar-benar tulen ahli sunnah wal jamaah. Tulen ahli sunnah wal jamaahnya. Jadi benar-benar akidahnya lurus, bukan liberal, bukan syiah, ya, bukan wahabi, bukan khawarij. Begitu pula ketika kita memondokkan anak-anak. Sekarang ini banyak pondok-pondok baru yang gratis, kadang-kadang tahfidnya gratis, fasilitasnya gratis dan lain sebagainya. Cuma gurunya khawarij, gurunya tidak suka pada ulama, suka-suka menyalahkan para ulama, pasti ilmunya tidak barokah.